Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web dengan topik bahasan keamanan aplikasi web. Ini adalah pokok bahasan kita. Nanti sekilas saya akan menjelaskan apa saja prinsip keamanan, ya, kemudian keamanan end-to-end apa saja. Ya, fokus kita nanti di ini membahas sekilas dari yang minggu lalu. Nah, fokus kita adalah lebih di sini, pengaman password. Ini juga sekilas minggu lalu sudah. Satu. Ya, lebih banyak contohnya nanti di sini. Dengan melibatkan pengamanan password. Ya, prinsip keamanan web intinya bisa dikategorikan menjadi CIA, ya, C confidentiality, I-nya integrity, A-nya availability. Ya, kemudian ada lagi AN, A-nya adalah authenticity, N-nya adalah non-repudiation. Ya, confidentiality adalah mencegah kebocoran data, integrity adalah melindungi konsistensi data, availability memastikan data selalu tersedia, authenticity memvalidasi identitas user, non-repudiation mencegah penolakan transaksi. Untuk pertemuan ini fokus kita nanti di sini. Ya, jadi authenticity memvalidasi identitas user, memastikan bahwa pihak tersebut memang mempunyai akses untuk mengakses data. Keamanan web ini diagram umumnya ya, mulai dari sisi klien ya ke server nanti kan connect ke programmingnya, kemudian ke basis data. Nah, yang kita bahas untuk pertemuan ini fokusnya ada di dominannya di sisi sini. Nah, di sisi PHP dan database. Kalau yang sisi sini di cover di mata kuliah yang lain. Nah, untuk keamanan basis data, minggu lalu kita sudah membahas sekilas, ya. Hati-hati dengan setting ini user account. Jadi Anda bisa menjaga keamanan sistem basis data Anda dengan menetapkan username-nya apa, hostname-nya apa, password-nya apa, privilege-nya apa. Nah, ini Anda tentukan bisa sendiri. Kalau ini kan bawaan dari sistem basis data MySQL-nya, pasti punya root. Kalau pakai root berarti hostname-nya localhost, no password, all privileges. Nah, Anda bisa merubahnya jika Anda mau membuat username baru juga bisa. Minggu lalu sudah saya kasih hint-nya, create new user account. Nah, di sini untuk keamanan basis data, kita memanfaatkannya ketika membuat koneksi. Ya, minggu lalu sudah. Pengamanan password, ya, pengamanan password ini nanti yang akan kita gunakan untuk authenticity. Jadi, in real life, kita seharusnya tidak menyimpan data password. Ya, kita tidak menyimpan data password dalam bentuk clear text dalam basis data. Mengapa? Karena katakanlah Anda sebagai user atau klien, ya. Ketika Anda memiliki akun, kemudian membuat username dan password itu seharusnya hanya Anda yang tahu. Admin itu tidak boleh tahu. Jikapun Anda lupa dengan password, maka pilihannya hanya mereset password. Ya, jadi mengganti password. Tidak boleh seorang admin itu yang memberitahu Anda, oh password Anda itu ini loh kalau Anda lupa. Nah, tidak boleh. Ya. Jadi untuk itu maka solusinya adalah tidak boleh disimpan dalam bentuk clear text. How to do that? Maka kita gunakan fungsi atau function hashing untuk enkripsi data. Nah, contohnya adalah MD5. Ada juga SHA-2 atau SHA-2.
nanti yang saya contohkan di pertemuan ini adalah penggunaan ini. Ya, Anda boleh coba explore pakai MD5. Ya, cek apa bedanya. Kalau SHA-2 itu 64 panjang karakternya. 64 digit. Ya, jadi Anda tentu tahu bahwa untuk password itu adalah case sensitive. Jadi huruf besar, huruf kecil itu sangat pengaruh. Misal ya, password Anda adalah today 123. Ya, tapi ketika Anda coba login, ya, Anda ketik today 123 tapi T-nya yang seharusnya huruf besar Anda ketikkan dengan huruf kecil. Nah, ini kan tidak sama. Ketika data ini tersimpan di basis data, ini 64 digit seperti ini. Nah, ketika coba dicocokkan ya antara today T huruf besar dan today T huruf kecil, tentunya tidak akan cocok. Ya. Jadi meskipun dienkripsi ya tetap bisa dicocokkan antara data yang ada di password dengan data yang dimasukkan lewat form. Tapi intinya admin base data atau aplikasi web tidak boleh tahu teks asli dari password. Makanya password tidak boleh disimpan dalam bentuk clear text. Ya. So, jika ini dicocokkan, ya misal ini yang tersimpan di tabel admin, nah ini yang dimasukkan lewat form. Ya, dipastikan memang harus cocok. Sekarang kita mulai praktek membuat pengamanan password. Bagaimana caranya? Minggu lalu kita sudah punya basis data customer DB. Ya. Dan Anda sudah punya tabel customer. Sekarang kita buat tabel baru untuk menyimpan data user dan password. Namanya adalah admin. Boleh Anda ganti namanya, tapi pastikan Anda tahu jika apa yang perlu diubah nanti. Tapi saran saya jangan diubah dulu aja sekarang, tetap pakai admin. Ya, di dalam tabel admin ada 2 kolom yaitu username dan password. Username ini saya buat panjangnya 64 digit. Nah, untuk password nanti kita pakai enkripsi SHA-2. Nah, ini pasti 64. Yang ini jangan diganti-ganti karena kita pakai SHA-2 64. Ya, jangan dikurangi panjangnya dan jangan ditambahi. Kalau dikurangi, hasil enkripsinya nanti terpotong. Kalau ditambahi juga tidak ada gunanya. Nah, berikutnya coba tambahkan data baru ke dalam tabel admin. Ini misal insert into admin, kolom username, kolom password, values. Username-nya ada Amira, passwordnya ingat ini ada ini kita penggunaan fungsi hashing. Ya, asli kita adalah passwordnya secret, pakai S besar, tanda seru. Ya, cek ini gunanya apa, setting ini 0. Nah, hasilnya nanti kita yang tersimpan adalah username Amira. Ini panjang passwordnya sudah dienkripsi, jadi seharusnya kan secret S besar dan tanda seru. Sekarang terenkripsi. Bahkan adminmu tidak akan tahu isinya aslinya apa. Challenge 1 coba dipraktekkan buat tabel admin, kolom username and password ya, tambahkan data baru dengan menggunakan fungsi SHA-2. Oke, bentuk serangan keamanan aplikasi web di sini nanti saya akan tunjukkan 3 macam ya, SQL injection, script injection, sama XML attack. Yang ini sudah minggu lalu ya. Tapi saya akan coba refresh lagi untuk Anda. Oke, SQL injection intinya adalah jangan menggunakan pernyataan SQL yang menggabungkan masukan user secara langsung. Ya, sarannya maka solusinya adalah jangan pakai PDO query tapi pakai PDO prepare statement. Ini lebih aman. Jadi kalau PDO prepare statement gabungan dari statement prepare, bind value,
dan execute. Ya. So, ini contoh kemarin, misal kita punya data di tabel customer, ya, misal ada customer ID 1, ini jika kita eksekusi ini maka akan ketemu data ini. Ya, tapi jika ini bisa di penerapan SQL injection adalah bahkan jika customer ID-nya pun salah ataupun benar, ya asalkan ada or true atau or 1 sama dengan 1, itu pasti semua data akan muncul. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Ya, makanya solusinya minggu lalu adalah kita jangan pakai video query, ya. Ketika Anda menggabungkan pernyataan SQL dengan masukan user secara langsung, tapi lebih aman gunakan video prepared statement. Ya, berikutnya adalah script injection. Nah, ini adalah hati-hatinya adalah jangan secara langsung menampilkan masukan user yang berupa script. Ya, solusinya bagaimana? Gunakan fungsi atau function HTML special character. Ya, jadi misal aplikasi web Anda memungkinkan user untuk memasukkan komentar or something gitu ya. Nah, dia bisa saja melakukan serangan, ini script JavaScript. Nah, dia bisa memasukkan serangan dalam bentuk script JavaScript. Nah, kalau ini tidak Anda aktifkan fungsi atau function HTML special characters, nah ini bisa bikin masalah nanti. Jadi usahakan di sini ini text area, ini fungsinya text area, ya aktifkan ini fungsi HTML special character. Jadi meskipun si hacker itu memasukkan script JavaScript dalam hari ini, tidak akan pengaruh karena murni dianggap sebagai script biasa, teks biasa, bukan sebagai script JavaScript yang mungkin bisa jadi membahayakan. Berikutnya adalah XML attack. Nah, yang banyak terjadi XML attack adalah denial of service DOS attack, ya. Jadi ini sebenarnya XML schema. Saya nggak tahu seberapa Anda mengenal XML. Mestinya di mata kuliah dasar pemrograman web ada sekilas XML, karena XML dan HTML itu ada keterkaitannya, ya, ada persamaannya, tentunya ada juga perbedaannya. Nah, ini si denial of service attack ini adalah sehingga merupakan XML schema yang well formed, ya. Well formed intinya adalah dia dapat mengirimkan ini, ya, tujuannya apa? Supaya traffic web Anda crowded. Jadi Anda kadang mengunjungi suatu website itu seakan-akan tidak bisa, seakan-akan trafficnya penuh gitu, gagal terus ya. Bisa jadi itu karena DOS attack ini, bukan murni trafficnya memang penuh, tapi ya sengaja diserang supaya seakan-akan penuh. Ini adalah beberapa contoh implementasi keamanan yang lemah, ya. Intinya adalah tidak mengimplementasikan sistem keamanan terbaru. Jadi pastikan Anda update web browser Anda secara teratur, web server secara teratur, kemudian tidak mengimplementasikan mekanisme password yang baik. Dalam hal ini adalah passwordnya tidak diterapkan fungsi hashing, ya. Kemudian validasi hanya di sisi client side, ya, tidak disarankan validasi harus ada di sisi server side dominannya. Kemudian bisa jadi karena memang kecerobohan si programmernya atau developernya. Contoh developer problem, ya, yang paling simpel error reporting tidak diaktifkan. Nah, ini kan kalau error reporting tidak diaktifkan, kita tidak tahu secara rinci sebenarnya masalahnya di mana, ya.
Kemudian juga ada ini kebiasaan buruk, Anda membuat variabel tanpa inisialisasi nilai, ya contoh ini, mungkin variabel tapi tanpa inisialisasi, atau ya ini jarang tapi bisa terjadi. Jadi Anda coba cek ini file php.ini, ya cek, cari nanti ini variabel register underscore global. Ya, by default dia seharusnya off. Ya, kalau Anda on kan itu yang bahaya. Karena kan ada kan variabel ini contohnya ini ya, name, string username, name str password, ya ini ya, kalau Anda on kan ya, Anda tidak perlu lewat form dikirim, tidak perlu $post atau get, itu bisa langsung dicek koneksikan. Jadi membayangkannya seperti variabel global dan lokal. Ya, ada kan kita kadang butuh variabel lokal saja. Nah, kalau Anda mengaktifkan register underscore globalnya on, ya ini jangan, itu seakan-akan semuanya jadi variabel global. Ini jangan terjadi. Ya, normally karena by default off, jadi tidak akan terjadi. Cuma takutnya ada programmer yang males di on kan, bahaya nanti. Oke, berikutnya session. Ya, session ini adalah Anda membayangkannya misal ada di sisi client and server. Ya, jadi misal ada dua klien, dua user, Almira dan Barudin. Ya, dia membuka website ini ya, kemudian dia login, maka di servernya akan dicatat session ID-nya berapa, akan tercatat di dia berapa, kemudian ada cookie-nya, kemudian si user kedua Barudin mengecek website yang sama ya, foo.id, diset dia session ID-nya berapa, tercatat di sini, dicek kalau dia ini si Almira, dia login session ID ini, dia login sebagai admin atau apa. Nah, ini contohnya ya. Jadi dari gambaran ini Anda bisa lihat bahwa yang tercatat di server dan di klien itu apa saja. Untuk challenge 2, cari tahu sebenarnya ini tadi kan ada masalah cookie and session ya di sisi klien dan server. So Anda cari tahu persamaannya apa? Cookie and session ya. Kalau ada persamaan berarti ada perbedaannya. Oke, setelah ini kita akan fokus kepada penggunaan session ya, authorization, the authorization. Nah, ketika Anda coba memanfaatkan session untuk authorization, maka langkah pertama adalah Anda harus dapat mengkategorikan halaman-halaman web yang Anda miliki. Ya, jadi kategorikan menjadi dua kelompok. Anda harus tahu ya halaman Anda mana yang sebagai publik, yaitu halaman yang dapat diakses tanpa melalui proses login. Ya, dan halaman-halaman mana saja yang non-publik, yaitu halaman yang mengharuskan user untuk melakukan proses login. Ya, jadi langkah awal Anda kategorikan dulu. Anda memiliki beberapa halaman web, kategorikan mana yang publik, mana yang non-publik. Kita coba praktek. Ya, misal kita mulai dulu dari halaman yang non-publik. Halaman non-publik. So, misalnya ini halaman non-publik kita ya. Halaman web, nama filenya adalah private.php. Kuncinya di awal adalah tambahkan script ini require ya, require admin permission.inc. Isi dari admin permission.inc adalah seperti ini ya. Jadi isinya adalah session start, if ini bla 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 something, maka masuk ke nih ya, ini
baris ini bisa diganti dengan baris ini. Ya, yang versi ini adalah versi statis, yang ini dinamis. Jadi nanti kalau server Anda ganti yang ini $_server ini ganti, dia mengikuti otomatis. Ya, hati-hati dengan foldering ya. Pastikan Anda tahu ini ekspektasi saya itu file login.php ada di rootnya htdocs. Challenge 3, buatlah sebuah file PHP tadi ya, private.php. Ya, pastikan di dalam file private.php ini ada tampilan teks. Sembarang Anda mau hanya teks saja, mau bilang bahwa ini halaman private saya, ini halaman non publik saya, whatever. Pokoknya ada tampilan teks yang menandakan bahwa private.php ini adalah halaman private atau non publik. Kemudian buatlah file inc-nya yang script tadi itu. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi ketika Anda mencoba membuka file private.php di web browser. Amati apa yang terjadi. Ya, kuncinya di sini. Hint-nya, perhatikan URL-nya. Ya, jadi Anda coba buka private.php di web browser, ya. Kemudian apa yang terjadi? URL-nya. Apakah tetap terbuka sebagai URL-nya menyebutkan bahwa Anda berada di private.php atau ada di file lain? Oke, lanjut. Kita sudah buat tadi private.php dan admin permission. Berikutnya buat halaman. Ya, halaman login.php. Ya, untuk ini pastikan self submission. Harus self submission. Caranya bagaimana, isinya bagaimana di login PHP. So, ini di baris atas PHP-nya, bawah ya, untuk membuat form. Ya, karena ini login, jadi pasti metodenya post. Karena jangan pakai get, karena harus secure kan. Kita nggak boleh pakai get. So, jadi blok atas nanti fokus untuk validasi dan pemrosesan masukkan data login. Nanti ada di slide berikutnya. Yang blok bawah itu untuk membuat form. Formnya seperti ini. Ada username dan password. Kemudian tombol submit-nya adalah untuk login. Oke, sekarang kita bahas yang blok ini ya. Yang ini. Slide berikutnya. Ya, jadi kan ini if is set $_post login, berarti kan karena ini self submission kan pengaruhnya dari sini kan, ini kalau ada yang dikirim login itu. Oke, validasi dan pemrosesan masukkan data login. Ya, apa yang kita lakukan di script yang blok atas tadi? Pertama, cek apakah username dan password yang dimasukkan adalah benar. Ya, kan kita ada form di blok bawah tadi ya untuk memasukkan username dan password. Karena self submission berarti kembali ke dirinya sendiri. Di blok atas kita cek username dan password apakah benar atau tidak. Berarti di blok atas di bawah script yang tadi tambahkan ini, kita bikin function untuk cek password. Ya, masukannya tentunya berdasarkan isian form. Tadi kan ada username and password. Nah, untuk function check password sendiri isinya seperti apa? Ya, isinya adalah kita cross check apakah data yang dimasukkan dengan form itu sama dengan data yang ada di dalam tabel atau base data. Jadi di dalam function check password itu Anda nanti akan menerapkan video prepare statement ya untuk memvalidasi apakah masukan data lewat form itu sama dengan yang ada di dalam base data. Jadi contoh scriptnya nanti yang ada di function
fungsi check password adalah karena kita pakai video prepare statement, berarti statement untuk prepare-nya nanti isinya semacam ini. Ya, select star from admin, sorry ini typo. Admin ya. Tadi tabelnya namanya admin tanpa S. Admin where username ya, asumnya kita pakai ini. Passwordnya ingat kita harus dekripsi dia karena yang ada di dalam kita harus deskripsi dia karena yang ada di dalam tabel admin itu kan passwordnya di enkripsi kan, kita dekripsikan ulang. Nah, kemudian coba bind value ini, prepare-nya bind value-nya dicocokkan, disesuaikan, kemudian tinggal execute. Hasil dari query ini nanti kalau dia setidaknya satu baris berarti kan artinya adalah true. Ya, karena kan tidak mungkin ada kombinasi username dan password yang sama. Ekspektasinya kan begitu. Bahkan kalau Anda mau lebih simple, ini tidak perlu juga bisa. Sama saja artinya. Ya, jadi tidak harus lebih besar dari 0. Row count-nya otomatis karena kita pakai select star. Berikutnya, apa yang terjadi jika pengecekan username dan password yang dimasukkan adalah benar, berarti hasilnya tadi kondisinya true, ya. Maka jika password dan username benar, maka Anda aktifkan session. Nah, kita buat session baru, session start, ya, ini untuk contoh ini label atau nama session adalah admin, Anda boleh rubah, ya. Admin true. Nah, berikutnya jika kita sudah buka session kemudian ngasih label session, berikutnya arahkan ke halaman web yang diinginkan. Ya, tadi kan namanya private.php. Kalau sudah exit karena kita akan menuju ke halaman private.php. Nah, ini programnya detailnya tiap anak pasti beda. Saya hanya memberikan gambaran umumnya, ya. Algoritma umumnya, detailnya implementasinya tiap anak bisa beda. Tapi intinya maksudnya seperti yang saya jelaskan di slide. Oke, kalau halaman login sudah jadi, login.php sudah jadi, berikutnya kita membuat halaman logout.php. Ya, simple. Kalau logout tadi kan kalau login kan session start, habis itu kita bikin session is admin. Nah, kalau logout berarti session start habis itu di unset. Ya, tadi membuka kemudian di set sessionnya true, sekarang di unset. Supaya jelas bahwa Anda sudah keluar dari session, paling gampang adalah kasih teks keterangan bahwa sudah berhasil logout atau apa, ya. Challenge part. So, kita sebelumnya sudah punya private.php. Ya, tadi slide-slide sebelumnya Anda membuat login.php, kemudian juga logout.php. Ini ada satu tambahan, bikin halaman yang publik, yang orang tidak perlu login. Ya, anggap aja halaman home. Ya, pastikan ada tampilan teks yang menandakan bahwa ini adalah halaman home. Ya, jadi ada 4 file .php-nya, jadi ada private.php itu yang halaman non publik, ada home.php yang halaman publik, kemudian ada login.php untuk authorization-nya itu, ya. Kemudian halaman logout untuk keluar, ya. Lanjut untuk tugas, ya. Praktikum 2, nah tugasnya nanti adalah tugas mingguan 3, nanti bisa dicek di psikologi hari Minggu.
Oke, sebagai penutup, ya as always, target kita ada di sini, active learning. So, I need you to say and write and do. Ya, supaya target kita semaksimal mungkin bisa tercapai. Oke, itu sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.